Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, saya akan membahas mengenai teknologi dari Three.js. Di sini teman-teman, bahwa kita lihat saya sudah membuat sebuah rumah, di mana rumah ini terdapat ada pohon, ada tanaman, ada pagar, ada batu, dan sebagainya. Semua teknologi ini pure murni menggunakan bahasa JavaScript dan dibantu dengan dari Three.js. Dan menariknya juga, di sini saya tanpa menggunakan bantuan software 3D object seperti Blender dan 3D Mesh. Jadi objek-objeknya ini semua berasal dari dokumentasi dari Three.js. Nah, penasaran teman-teman? Maka dari itu, mari kita buka text editornya. Nah, sebelum kita membuat, ada baiknya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa saja yang perlu diperlukan dalam membuat rumah objek 3D tadi. Nah, sebelum itu teman-teman bisa cek di dokumentasi di Three.js. Nah, di bagian 3D object, di Three.js itu memiliki namanya dinamakan geometri, di mana geometri ini memberikan sebuah 3D object langsung ke dalam web. Di sini yang saya perlukan yaitu, kalau kita cek di sini ada namanya cone geometri, di mana cone geometri ini saya diperlukan untuk membuat sebuah pohon ya, di mana pohon daun ini saya perlu untuk menggunakan cone geometri ini. Selain itu juga saya perlu juga menggunakan cylinder geometri, di mana cylinder geometri ini saya biasanya pakai untuk membuat pagar ya, di mana teman-teman bisa cek pagar ini saya menggunakan sebuah cylinder geometri. Selain itu, saya juga menggunakan dodecahedron geometri untuk digunakan yaitu batu-batuan ya. Selain itu, ada box geometri yang pasti membuat sebuah rumahnya. Dan yang terakhir adalah membuat plane geometri, di mana plane geometri ini saya membuat untuk pintu, jendela, dan juga alasnya ya, alas di rumahnya. Jadi sebagai alas dasar ini saya menggunakan plane geometri. Oke, langsung saja kita buka di text editornya. Di sini saya langsung saja membuat sebuah material dasar, yaitu membuat sebuah alasnya terlebih dahulu sebagai landasan awal. Kita langsung saja buat sebuah material floor. Di sini saya menggunakan plane geometri ya teman-teman ya. Pertama, sebelum itu kita buat floor geometri. New 3.plane over geometry. Di sini saya memberikan ukuran X-nya 100 dan Y-nya 100. Selain itu juga saya membuat sebuah material. Tulis saja floor material new 3.mesh standard material. Di sini saya memakai mesh standar material ya, baik itu saya membuat sebuah bangunan rumah, membuat sebuah pohon, pagar, semua material yang saya gunakan menggunakan standar material. Nah, di dalam standar material ini saya memakai colornya yaitu pagar A9C388. Di sini sudah mengatur untuk pewarnaan color. Di sini teman-teman bebas ya menggunakan pewarnaan color. Oke. Setelah sudah, saya membuat sebuah cast floor new 3.mesh. Nah, kita memanggil duanya yaitu floor geometry dan floor material. Setelah sudah, kita melakukan since.add. Seperti ini. Kita cek ya, plane-nya sudah muncul ya, cuma dia posisinya ada di atas. Nah, saya akan melakukan posisinya tuh seperti ada permukaan ya, yaitu kita atur positionnya floor.rotation. Di sini saya mengatur rotationnya yang dari tegak sekarang jadi tegak lurus ya, seperti datar, yaitu min max .p kali 0.5.
Selain itu juga saya juga mengatur posisi dari suhu Y nya itu menjadi 0. Ya, jadi seperti ini. Jadi datar gini ya teman-teman. Nah, datarnya ini nanti saya akan tambahkan sebuah bangunan rumah, pohon-pohon, dan sebagainya. Dan jangan lupa kita tambahkan shadow ya. Jadi alasnya ini kita proyeksikan juga menerima pencahayaan dan ada bayangan. Kita set menjadi true. Oke, jadi seperti ini untuk alasnya. Untuk selanjutnya kita langsung membuat rumahnya ya, dimana kita taruh aja di atasnya floor. Kita buat sebuah grup agar lebih gampang ya untuk memanggil scenes add-nya. Di sini saya membuat grup scenes-nya yaitu dengan nama house. Kita bikin 3 grup. Jadi nanti ketika kita memanggil bangunan rumah, memanggil pagar, memanggil batuan, tinggal melakukan scenes house. Jadi tidak perlu memakai scenes.add tapi memakai house.add biar lebih membedakan untuk penamaannya saja. Langsung saja kita buat sebuah bangunan rumah yang pertama yaitu dengan nama cost walls new 3.mesh. Nah, di dalam mesh ini saya tambahkan sebuah new 3.buffer geometry. Jadi di dalam walls-nya ini bangunan rumah saya membutuhkan box geometry dengan ukuran 4, 2.5 dan 4. Selain itu juga saya juga menambahkan material yaitu material standar 3.mesh standar material, dimana di standar material ini saya memakai color pagar AC8E82. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan penamaan color. Di sini saya sudah men-settingkan penamaan colornya yaitu AC8E82. Dan juga untuk material yang saya pakai untuk semuanya saya menggunakan mesh standar material. Lalu jangan lupa kita menambahkan actions-nya yaitu add house walls. Seperti ini. Kalau kita cek muncul ya teman-teman ya. Cuma yang jadi beda ada positionnya ini ke bawah ya, lebih dari alasnya. Jadi kita tambahkan aja positionnya walls, position Y-nya kita naikkan menjadi angka 1 seperti ini, dan di bawahnya tidak ada. Oke, jangan lupa kita tambahkan cast shadow. Oke, selain itu juga saya membutuhkan sisi sampingnya ya teman-teman ya, karena di contohnya juga ada sisi samping. Kita namakan side walls new 3.mesh, dimana meshnya ini sama seperti yang di atas, 3 box geometry. Ukurannya saya kecilkan aja 3 untuk tingginya sama, dan ini keliru 5 dan sini seperti ini. New untuk materialnya saya sama juga gunakan mesh standar material. Colornya saya juga sama dengan yang di atas, itu C8E2. Kita tambahkan side walls, case shading-nya jadi true, house add walls.
Untuk Y nya juga jadi sama ya yang di atas. Kita ganti set wall. Oke. Ya, nampaknya bangunannya jadi satu ya. Kita pindahkan bangunan walls-nya dengan setnya, dengan position X-nya kita ganti 3. Itu set wall. Position X-nya kita geser ke kanan dengan 3. Seperti ini. Kalau kita lihat, rupanya kesalahan ya, bukan walls tapi set wall, jadi tidak kepanggil. Jadi seperti ini ya pewarnaannya, karena keliru tanda pagar ya. Jadi seperti ini kiri kanan ya. Untuk itu saya kurangi, perkecil lagi ya, dari 4-nya ini menjadi 2.5 ya. Jadi seperti ini, jadi lebarnya saya kurangi. Oke, untuk di sisi rumahnya saya sudah selesai. Selain itu saya menggunakan membuat roof ya, atapnya. Kita taruh di bawahnya set wall, kita buat roof. Oke, kita langsung saja buat fungsi atapnya, yaitu cos roof new tree.mesh. Nah, di dalam mesh atapnya ini saya memakai cone buffer geometry. Saya sudah jelaskan di sebelumnya, saya menggunakan cone geometry. Di sini settingannya saya menggunakan ukurannya .35, 5 dan 4. Ini untuk materialnya saya bikin new tree.mesh standard material. Colornya saya settingkan yaitu E58E53 seperti ini. Kita bikinkan positionnya itu harus di atasnya dari bangunan rumah. Di sini Y-nya itu kita settingkan menjadi 3. Kita coba house add roof. Ada kesalahan penamaan. Orot ya. Kita coba. Ya, sudah tampak ya atapnya. Cuma posisi rotationnya ini kita benarkan ya, harus sesuai dengan rotation yang sama seperti bangunan rumah ini. Oke, kita tambahkan aja positionnya. Roof rotation kita ubah yaitu dengan perkalian mat P dengan dikalikan dengan 0.25. Ya, jadi tampak ya atapnya sudah benar. Selanjutnya kita membuat seperti ada cerobong asap ya di atapnya ini. Saya tambahkan dengan menggunakan silinder. Kita taruh di atasnya roof. Menggunakan funnel. Kita buat cos funnel new tree.mesh new tree.cylinder, dimana saya settingkan untuk silindernya dengan ukuran 5.4.1 dan bulannya false. Nah,
Ini saya dapat dari mana angka-angka ini? Teman-teman bisa cek di dokumentasinya. Di bagian silinder ini terdapat konstruktornya apa saja. Di sini saya sudah settingkan untuk position yang saya inginkan. Jadi untuk float radius stopnya saya bikinkan 1, saya bikinkan 0,5 nya ini untuk height-nya, radical segmentnya saya bikin 4, dan false-nya ini adalah, kita cek false ini adalah open end ya. Kalau saya bikin true, ada bolongan di tengahnya. Jadi seperti itu, teman-teman berkreasi untuk membuat konstruktornya di dalam geometrinya. Oke, selanjutnya kita tambahkan materialnya. Biasa saya menggunakan standar material. Colornya saya settingkan sama seperti pewarnaan di atap tool E85 ini. Kita final positionnya, karena position X nya itu agak ke kanan ya, 1,7. Final position Y nya yang pasti dekat dengan atap. Final position Y nya juga saya juga tambahkan XP kalikan 0,25. Jadi ini supaya sama seperti ini ya, jadi rotasinya sama. Ini saya keliru, bukan position tapi rotation. Itu, lalu jangan lupa kita tambahkan house bintang. Ada error di 48.3. Seperti ini ya, sudah tampak ya, jadi terlihat ada cerobong di sini. Oke, untuk itu setelah sudah kita tambahkan funnel, kita tambahkan pintu dan jendela. Seperti biasa kita tambah door. Di sini saya menggunakan plane ya untuk pintu dan jendela. Kita bikin door new 3 dot mesh, dimana di dalam meshnya ini saya tambahkan 3 dot plane buffer geometry. Kita set untuk ukurannya 1:2. Saya itu juga kita bikin 3 dot mesh basic, mesh standar ya, standar 3, dengan colornya A7B7 seperti ini. Untuk positionnya saya letakkan di Y-nya saya settingan 1 ya, biar sama seperti yang bangunan. Nah, untuk position Z-nya, karena posisi pintunya ada di depan bangun ruangan, kita tambahkan position Z2 tambah 0,1 seperti ini. Dan jangan lupa house add door. Ya, muncul ya, seperti ya ada pintu di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan Windows. Biasa Windows cos Windows new 3 dot mesh new 3 dot, saya settingan plane sama seperti membuat pintu.
saya settingkan satu ya karena membentuk kotak. Selain itu juga saya membuat new 3.mesh standar material. Oke, untuk colornya saya settingkan sepertinya ada keliru di sini, color stack A 7B 7B. Saya samakan dengan ini ya. Oke, jangan lupa Windowsnya kita atur positionnya, yaitu Y-nya 1, defaultnya 1. Selain itu juga untuk position Z-nya saya tambahkan 1.3, dan position X-nya karena sebelah kanan ya, saya tambahkan Windows, X-nya yaitu 3. Jangan lupa host add Windows. Seperti ini, kita cek di tampilannya, terlihat ya teman-teman ya, hostnya ada jendela dan pintu. Selanjutnya kita tambahkan sebuah alas di depan pintunya ya teman-teman ya, jadi ada jalan untuk menuju ke pintunya. Oke, untuk caranya sama aja seperti kita membuat alas dasarnya. Kita tulis background house, kita buat cost floor house, dimana kita buat tree mesh. Di dalam meshnya saya membuat tree plan buffer geometri dengan ukurannya 2, dengan lebarnya 2 dan panjangnya 10. New 3.mesh standard material. Untuk settingannya saya colornya sama, saya settingkan default aja, yaitu seperti ini. Ada keliru. Oke, selanjutnya kita buat untuk rotationnya, saya samakan seperti membuat floor pada dasarnya, bisa cek di bawah, yaitu dikalikan pi li. Jadi sama ya seperti ini ya. Kita juga floor house.y 0. Oke, untuk saya lupa tambahkan position. Selain itu juga saya tambahkan floor position. Untuk Z-nya saya menghadap ke depan, jadi saya tambahkan Z-nya adalah 5. Dan jangan lupa house add floor house, dan jangan lupa juga regis 1. Oke, nampaknya ini Y-nya saya tambahkan 0,1 ya, nggak terlihat ada glitch-nya di sini. Tuh. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk alasnya rumah. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan sebuah seperti rumput-rumputan ya di sekeliling rumah. Kita langsung saja buat di bagian sini.
kita buatkan nama bus, kita buat pos geometry dot. Untuk bus di geometri saya menggunakan sphere ya, jadi terlihat seperti bulat. Sphere geometri, untuk ukurannya saya 16, lebarnya 16 seperti ini. Kita bikin materialnya new 3 dot mesh standard material. Kita bikin colornya itu 89C 854 ya, seperti ini. Untuk bus yang pertama kita bikin busnya ya, ada 5 bus yang akan kita buat, yaitu new 3 dot bus geometry dan bus material. Untuk posisi pertama kita bikin, jangan pakai shadow, kita buat skillnya ini seperti saya buatkan setengahnya ya, setengah dari ukurannya. Lalu untuk positionnya saya tambahkan set yaitu 2.2.2, ini 5. Jangan lupa set ke 1. Kita cek pause add bus 1. Salah di 89 new 3 oh rupanya keliru, kita lupa menambahkan mesh seperti ini. Coba ya, gambar hijau seperti ini ya. Kita tambahkan di sisi kiri dan kanan, tinggal di copy saja. Kita bikin 5. Kita set bus 2 dengan kita perkecil lagi ukurannya. Kita set untuk positionnya di 1, Y nya di 1. Untuk bus 1 saya kasih bus 3, untuk setnya saya kecilkan lagi 25 0,25. Untuk ini saya berlawanan arah di bus 3 nya, yaitu saya set 1.54, jadinya min 0,1 dan setnya 0,2,1. Untuk bus 4 saya bikin 0,4, agak dikit untuk ukurannya. Untuk set ininya saya bikin titik 5, titik 1 dan 4. Dan yang terakhir bus 5 kita bikin 0,15 juga. Saya set sebelah kiri min 1,
0,5 dan terakhir 7. Kita masukkan, udah keliru. Push 2, push 3, push 4, dan terakhir adalah push 5. Cek. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Nah, untuk pencahayaannya saya tambahkan seperti ada pencahayaannya ya, seperti sinar matahari. Saya menggunakan jenis direction light. Kita cek aja biar warnanya terlihat lebih real lagi ya. Sekarang di sini saya cuma menampilkan ambient light-nya saja. Saya coba cek di light-nya. Kita tambahkan cos light new 3 direction light. Saya setkan untuk light-nya adalah secara default dengan intensity-nya adalah 1. Untuk letak light-nya saya ganti X2, light position Y, saya ganti 5, light position Y sama dengan 3, dan yang terakhir jangan lupa shadow-nya kita nyalakan ya, true. Baru kita tambahkan screen add-nya, scene add light. Ya, jadi tidak terlihat putih lagi ya. Jadi seperti kayak gini cahayanya muncul. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah pagar di sisi kiri dan kanan. Oke, kita coba aja. Kita buat di bagian bawah. Kita taruh di sini. Kita buat fence 1 cos fence. Kita buat grup terlebih dahulu karena kita membutuhkan 4 kayu ya, 4 kayu, posisi tegak 2 dan posisi tidurnya ada 2. Oke, kita bikin new 3 group. Kita tambahkan scenes.add fence. Oke, sekarang kita membuat untuk posisi tegaknya. Kita bikin cos wood add. Kita ngambil di sisi kirinya dulu, sisi kanan, 3.mesh. Di dalam ini seperti biasa saya akan memakai silinder ya teman-teman ya, silinder cover geometry dengan ukurannya 1.1.1.8. untuk tingginya saya ngambil 4, ambil 1 dan false, dengan false. Dan yang terakhir seperti biasa saya menggunakan material standar material dengan colornya saya sesuaikan sama seperti warna warna atap 8 E523. Ini tambahkan wood add
right. Untuk positionnya kita set titik 5, 4 dan 6. Oke, dan yang terakhir kita tambahkan rotation. Untuk rotation kita tambahin match di 25. Jadi posisi tidur ya ini. Coba kita cek. Rupanya belum tambahkan scenes-nya ya. Scenes add wood at right. Apa? Ya, jadi seperti ini. Ada tegak satu ya. Oke. Saya lupa, mending ketika kita mau refresh, untuk kameranya kita ganti aja untuk posisinya seperti ini ya. Caranya gimana? Kita pindah ke sini, posisinya kita ganti 10 aja. Jadi kita render langsung seperti ini ya posisi kameranya. Oke, lanjut lagi, kita membuat sisi tegaknya di satu yang lain dan 2 posisi tidur. Oke, kita kembali di features, sini tambahkan di sini di atas saja yang paling terakhir. Oke, langsung kita copy saja biar lebih cepat. Kita ganti untuk posisinya ini di 2 aja. Kita ganti 2, kita ganti 2. Oke, seperti ini. Wood add dan wood right 2. Selanjutnya kita buat untuk wood add 2 nya kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita membuat 2 posisi tidur ya. Kita copy aja ini. Oh ya, untuk posisi wood add right 2 nya ini, untuk posisinya yaitu kita tambahkan untuk lebih maju ke arah kita ya, karena posisi 6 untuk berdampingan kita tambahkan 6.6. Di simple ini aja. Oke, untuk wood add right nya ini saya ganti wood right. Oke, untuk posisi dari wood right ini kita cek itu tinggal diganti 0,1, 0,5 dan 6.3. Untuk posisi X nya saya ganti 0,5. Oke, itu untuk wood right. Dan yang terakhir saya tambahkan ini jadi 2. Oke, untuk wood right 2 nya saya tambahkan 0,1, 0,3, 6.3. Oke, tapi untuk X nya saya samakan aja. Oke, kita coba. Sebelum itu kita tambahkan dulu Oke, teman-teman, sudah jadi teman-teman. Untuk pagarnya, untuk di sisi kirinya kita tinggal ubah
posisi X-nya ya. Jadi posisi X-nya itu jadi minus, di sini sebelah kanan itu jadi plus, di sisi kiri jadi minus. Kita copy saja teman-teman biar lebih gampang. Copy, seperti ini. Terus kita bikin yang baru dengan, jangan lupa kita bedakan ya. Kita ganti with add left posisinya sini saya ganti minus. Untuk wet row-nya would add left 2 dan yang terakhir ini saya kasih minus. Would left kasih minus. Would left 2 saya kasih minus. Coba, dan sudah ya teman-teman ya. Kita cek di sini kelihatan bahwa ini ada sisi kiri dan kanan. Oke, kita cek lagi di sini. Ternyata ada bug ya, untuk di brush-nya ini position Y-nya sepertinya harus diturunkan ke bawah. Kita cek lagi di brush-nya, saya kurangin ya, jadi seperti kelihatan ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan untuk batuan di sekitar kiri dan kanan. Oke, kita buat lagi, kita taruh di bawahnya tanaman ya. Kita buat rock cost rock geometry new 3.tone cats buffer geometry. Di sini saya set 0,5 dan 0. Oke, kita buat cost rock material new 3.mesh standard material. Saya set untuk colornya yaitu CAD. Oke, di sini saya membuat dua bebatuan, yaitu rock pertama buat new 3.mesh rock geometry dan rock material, dimana untuk posisi dari rock pertama ini scale set dan 0,5, dan saya buat separuh sama seperti saya membuat rumput-rumputannya. Saya buat rock kedua, positionnya saya set 0,5 dan sumbu Y nya saya kasih 7 agar lebih maju ke depan ya.
posisinya samakan dengan posisi di pagar. Kita tambahkan lagi new 3.mesh rock geometry dan rock material. Kita buat position scale-nya sama. T5 rock. Ada keliru di sini ya, rock 1 ya. Rock 1 position dot set kita bedakan dengan posisi X nya ya. Jadi ini untuk posisi di sebelah kiri. Ini terlihat sama. Kita cek apakah muncul. Ya, belum muncul soalnya saya belum tambahkan ya host add nya. Saya tambahkan rock 1 dan rock 2. Ya, terlihat ya teman-teman ya. Oke, untuk tanaman, pagar dan tumbuh-tumbuhannya di sini selanjutnya saya akan tambahkan pohon-pohon di sekitar rumah-rumahnya. Oke, langsung saja kita buat tree-nya di sini di bawahnya rock. Kita bikin semacam grouping lagi, yaitu tree new tree group. Kita kasih nama since.add tree. Selanjutnya kita buat semacam batang ya, itu stem new tree.mesh new tree, dimana saya membutuhkan cycling buffer geometry, dimana saya set 0,5 2 15 1 false. Oke, selanjutnya new tree dot mesh standard material. Untuk colornya saya settingkan untuk E5 8 E5 3. Sama seperti membuat atap juga colornya. Selanjutnya saya membuat daunnya ya. Oke, dimana daunnya ini ada dua, ada yang di bawah sama di atas. Cost if down new tree.mesh, dimana untuk daunnya saya menggunakan cone pastinya ya, cone buffer geometry. Saya set 0 ke 5 2 dan 10 seperti biasa. Mesh standar material color saya setkan A9C 38 seperti ini untuk left downnya. Untuk left atasnya sama, saya tinggal ganti aja tone. Untuk ukurannya pastinya berbeda ya, yang jelas untuk ukuran di ininya saya ganti ke ini 2, saya ganti 1,3. diameter bawahnya saya kecilkan ya, jadi untuk yang bawah itu saya lebarkan,
yang ini saya kecilkan ini seperti itu. Selanjutnya saya tambahkan sebuah position. Untuk ini saya set X nya saya contohnya aja ya 2, ini 0,8, tingginya ini saya setnya 3 seperti ini. Untuk left down nya sama, sisi X dan sisi Z nya saya bikin sama karena satu kesatuan ya, tapi untuk sisi Y nya karena ini down pastinya ke atas lagi, saya settingkan lagi 2.3. jangan lupa left down, ini sisi bawah left down. Nah ini saya ganti yaitu 3 titik. Oke, jangan lupa kita kasih trim add to stem, lift down dan lift harusnya tip tone ya, lift top. Kita coba ya, terlihat ya teman-teman ya bahwa pohonnya sama seperti ini, kurang. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk pohonnya ini akan menyebar ke semua area, jadi gak cuma satu area ini, tapi kita mencoba untuk memencarkan ini pohonnya. Oke, pertama kita harus membuat sebuah perulangan yaitu for, kita panggil setnya yaitu 0. Nah kita ambil aja, untuk area yang saya ambil adalah 10 pohon di plus. Oke, selanjutnya kita membuat ukuran dari X nya yaitu angel. Kita buat net random karena saya pingin posisinya tuh random ya teman-teman ya, dengan net speed 2. Selanjutnya kita buat untuk posisi X nya cos X net cos sin angel. Oke, dan cos Y sama dengan net cos angel. Seperti ini teman-teman. Nah kita coba untuk kita mengkopikan, kita pastekan di sini, kita ganti untuk sama semua ya teman-teman ya. Kita ganti X, kita ganti X, kita ganti Y, kita ganti Y, kita ganti ini, dan jangan lupa kita tambah add di sini. Kita lihat ya, posisinya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi pohonnya itu membentuk seperti kayak lingkaran karena tadi saya memakai match P nya ini dikali 2 ya, jadi dari sisi atas 180, terus saya kalikan 2 sampai 360, jadi sisi atas dan sisi bawah. Maka dari itu di cosnya ini, cos X dan Y nya saya kalikan coba 2,
kita lihat ya. Jadi kalau misalnya saya sin cosnya itu saya kalikan dengan 2, maka radiusnya ini akan melebar ya teman-teman ya. Nah kalau kita kasihkan 10 misalkan, nah jadi kan terlihat seperti ini ya teman-teman ya, pohonnya berkeliling di pohon di rumahnya ini. Nah tapi gimana caranya kita untuk radius pohonnya ini menyebar ke mana-mana, gak selalu membentuk seperti lingkaran ini ya. Caranya gimana? Kita bikin seperti kayak angel, tapi kita bikin radius, kita bikin match random, kita kalikan 3. Nah di sini tinggal dimasukkan aja jangan lupa ya, sudah menyebar ya dari di rumah, tapi tidak menjauh. Nah kalau menjauh berarti kita tambahkan lagi, kita kalikan lagi 15. Nah akhirnya menjauh ya teman-teman ya. Kok kita kalikan lagi, teman-teman bebas mau dikalikan lagi berapa, tergantung kesukaannya. Ketika saya refresh, posisi pohonnya akan menjauh seperti ini sih. Oke seperti itu. Nah untuk selanjutnya saya akan menambahkan sebuah Fox, yaitu fungsi dari Three.js, yaitu ketika kita melihat dari sisi luar, sisi jauh dari rumah ini, terlihat ada semacam kabut-kabut. Oke, kita coba aja di sini. Kalau di dokumentasi kita ketik aja ya, coba ya, Fox. Nah di sini ada fungsi Fox di Three.js. Kita akan tambahkan di sini ya teman-teman ya. Itu di atasnya kita tambahkan. Oke, langsung saja kita buat cos Fox new Three Fox. Nah di dalam konstruktor Fox-nya saya kasih pewarnanya itu adalah 26, 28, 37 dengan intensitasnya 2 dan jangkauannya ada 50. Seperti itu. Kita tambahkan since Fox sama dengan Fox seperti ini teman-teman. Kita cek ya, terlihat ada fognya, cuman kalau kita lihat fognya ini tidak merata ya. Kita lihat dari sisi atasnya ini terlihat sangat gelap, tapi dari sisi bawahnya ini ada warna abu-abu ya, karena saya settingkan warna abu-abu. Nah ada lagi di waktu kita ngerender itu, kita tambahkan set clear colornya. So, nanti kita copy dulu di bagian render, kita tambahkan render set clear color. Seperti ini. Nah, jadi terlihat kalau di atas langitnya itu dia mengikuti warna yang sudah saya kasih ya. Jadi terlihat kabutnya terlihat real lagi. Jadi seperti itu teman-teman dari kali ini. Untuk di materi selanjutnya saya akan menambahkan sebuah tekstur, dimana di rumah ini
saya hanya menambahkan colornya saja. Jadi semua pagar, batu, dan lain-lain ini saya hanya menambahkan colornya saja. Dan untuk di materi selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan sebuah tekstur agar terlihat lebih real lagi ya teman-teman. Oke, itu saja dari materi kali ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya.